sekolah ya, hadir semuanya. Anak-anak, tolong perhatikan kebersihan di sekitar tempat duduk kalian. Bu, izin buang sampah. Ya, silakan. Apabila ruangan kelas kita bersih dan nyaman, kita akan dengan mudah menerima pelajaran hari ini. Setuju? Setuju. Sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku, supaya belajar hari ini lebih semangat, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan Anggita untuk memimpin lagu. Baik, Bu. Sorak-sorak bergembira. 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Anak-anakku, sebelum kita mulai materi pada hari ini, silakan perhatikan video berikut ini. Anak-anakku, setelah memperhatikan video tadi, apa yang bisa kalian amati? Saya, Bu. Silakan. Jadi video yang tadi saya amati itu ada bunga mawar yang berwarna-warni, ada pohon kelapa, ada pohon pinang, ada pohon aren, Ya. ada harimau, ada kucing, ada macan, ada ikan, dan ada burung. Selain itu ada lagi? Ada, Bu. Ya. Silakan Adinda. Dari video yang saya amati tadi merupakan keanekaragaman makhluk hidup. Iya, benar sekali. Jadi, materi kita hari ini adalah keanekaragaman makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mendefinisikan tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, mengklasifikasikan tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang ketiga, mengidentifikasi persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi manfaat dan nilai keanekaragaman hayati di Indonesia. Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kita akan membentuk 4 kelompok. Mekanismenya, kalian berhitung
1 sampai 4 secara berurutan. Dimulai dari yang belakang. Yang menyebut nomor yang sama itu satu kelompok. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Selanjutnya, untuk mempelajari materi keanekaragaman makhluk hidup pada hari ini, khususnya keanekaragaman tingkat gen, kita akan melakukan pengamatan di taman sekolah. Setelah itu, kita akan kembali masuk ke dalam kelas melakukan pengamatan keanekaragaman tingkat jenis dan keanekaragaman tingkat ekosistem melalui pengamatan video. Ayo semuanya kita menuju ke taman sekolah. Saya tentang pengamatan bunga bugenvil. Loh, kok warnanya beda-beda? Oh, berarti bunga bugenvil ini termasuk contoh keanekaragaman tingkat gen ya? Nah, bunga bugenvil ini merupakan contoh keanekaragaman tingkat gen. Rasanya udah dijelasin deh. Oh iya ya. Selain bunga bugenvil, ada lagi nggak ya contoh lain yang termasuk keanekaragaman tingkat gen? Pastinya ada. Daripada kita bingung, ini kita cari aja di internet, kan bisa lewat HP. Itu bawa HP kan? Bawa. Coba dicek. Informasi dari internet, keanekaragaman hayati disebut juga biodiversity. Nah, biodiversity ini adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Terus keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi pada suatu makhluk hidup. Nah, selain bunga bugenvil, ada contoh lain yaitu manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kita semua ini satu spesies. Nah, karena adanya perbedaan gen, kita mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Baiklah anak-anakku, setelah kita melakukan keanekaragaman tingkat gen, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan keanekaragaman tingkat jenis dan tingkat ekosistem. Silahkan perhatikan video berikut ini. Teman-teman, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang keanekaragaman jenis. Dari tampilan video tadi terlihat ada pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon palem. Bentuk pohonnya sama ya?
Apakah pohon kelapa, pinang, dan palem itu termasuk keanekaragaman tingkat jenis? Sesuai dengan referensi yang saya baca, keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Kelapa, pinang, dan palem itu termasuk dalam satu famili, yaitu famili Palmae. Berarti kelapa, pinang, dan palem itu termasuk contoh keanekaragaman tingkat spesies. Oh, paham. Tapi apakah keanekaragaman tingkat jenis hanya terdapat pada tumbuhan saja? Bagaimana anak-anak? Apakah ada permasalahan? Begini Bu, kami masih bingung apakah keanekaragaman tingkat jenis hanya terdapat pada tumbuhan saja? Menurut kalian? Gini Bu, menurut saya hasil riset dari internet ada beberapa hewan yang mirip seperti harimau, singa, macan tutul, dan jaguar. Hewan tersebut adalah contoh keanekaragaman tingkat jenis karena termasuk dalam satu genus yaitu Panthera. Iya, benar sekali. Silakan lanjutkan diskusinya. Oke, Bu. Baik Bu. Teman-teman, pemandangan di video tadi indah sekali ya. Kira-kira apa yang bisa kita bahas? Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Untuk tingkat gen dan jenis telah kita bahas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Sebenarnya ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu sejenis makanan ringan, iya kan? Bukan gitu nih. Ekosistem itu terbentuk karena beberapa kelompok spesies yang menyusun diri di lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan saling pengaruhi antara spesies satu dengan spesies lainnya, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Misalnya suhu, udara, air, api, tanah, kelembaban, daya matahari, dan mineral. Berarti sawah merupakan salah satu contoh keanekaragaman tingkat ekosistem karena di sawah terdapat beberapa makhluk hidup, diantaranya ada padi, burung, dan siput. Selain itu, ada juga komponen abiotik seperti air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari yang saling berinteraksi dengan komponen biotik. Benar kan Bu? Iya, benar sekali. Jadi sawah itu merupakan salah satu contoh keanekaragaman ekosistem. Selain sawah, contoh ekosistem yang lain ada tidak? Ada Bu, seperti sungai, danau, hutan, mangrove, dan rawa. Karena pada setiap ekosistem ini terdapat interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Iya, benar. Hebat-hebat ya kalian. Silakan lanjutkan diskusinya. Baik, Bu. Anak-anakku sekalian, kita sudah melakukan pengamatan. Sekarang Ibu persilahkan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami di sini perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Dinda Eka Wulandari sebagai moderator dan di samping kanan saya ada Agita Dian Puspita sebagai pemateri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh kelompok kami yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Kepada pemateri, saya persilakan. Terima kasih, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Keanekaragaman hayati menunjukkan seluruh variasi gen, jenis, dan ekosistem. Dan juga keanekaragaman hayati ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun contoh keanekaragaman dari setiap tingkatan adalah tingkatan gen. Bunga bougainville ada yang warna merah, kuning, putih, ungu, dan orange. Tingkatan jenis kelapa, palem, pinang, harimau, singa, dan macan tutul. Sedangkan tingkatan ekosistem ada sawah, hutan,
danau, dan mangrove. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi presentasi hasil pengamatan dari kelompok kami. Jika ada sanggahan atau pertanyaan, saya persilahkan. Ada. Ya, silakan. Sesuai hasil presentasi dari kelompok 4 bahwa keanekaragaman hayati tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimanakah persebaran keanekaragaman hayati tersebut? Terima kasih. Ya, masuk moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anis. Silakan. Ya, langsung saja. Penyebaran keanekaragaman hayati terdiri dari penyebaran flora dan fauna. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman paling tinggi. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman paling sedikit. Untuk penyebaran fauna terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu daerah oriental, Australian, dan daerah peralihan. Daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Sementara itu, untuk daerah peralihan meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Kepada penanya, apakah sudah bisa dipahami? Ya, sudah bisa dipahami. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin dipertanyakan lagi, saya persilakan. Ya, silakan. Kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah manfaat dan nilai dari keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia? Masuk moderator, saya akan menjawab. Ya, silakan. Keanekaragaman memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Misalnya padi sebagai bahan pangan, pohon jati sebagai bahan bangunan, dan mengkudu sebagai obat tradisional. Manfaat ini dikatakan memiliki nilai biologis. Saya bisa menambahkan? Silakan. Saya lanjutkan ya. Manfaat yang berikut adalah mempertahankan keberlanjutan ekosistem yang bernilai ekologis. Yang kedua, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki nilai pendidikan. Saya juga ingin menambahkan Silakan. sebagai sumber pendapatan, misalnya kayu, rotan, karet, sebagai bahan industri yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, sebagai tempat rekreasi. Berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan juga dapat memperindah lingkungan sehingga dapat dijadikan tempat rekreasi. Keindahan keanekaragaman hayati juga dapat membuat manusia kagum dan makin menghargai dan mendekati diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga dapat dikatakan memiliki nilai religius. Demikian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, kita berikan aplaus kepada kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan hasil diskusi hari ini adalah yang pertama, keanekaragaman hayati disebut juga biodiversity. Biodiversity adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan jenis, dan ekosistem. Yang kedua, penyebaran keanekaragaman hayati terdiri dari penyebaran flora dan fauna. Yang ketiga, manfaat keanekaragaman hayati adalah sebagai sumber pangan, sandang, papan, kesehatan, sumber plasma nutfah, keberlanjutan ekosistem, lahan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, sumber pendapatan, dan tempat rekreasi. Yang keempat, adapun nilai-nilai yang terkandung adalah nilai biologi, nilai pendidikan, nilai ekonomi, dan nilai religius. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasinya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Kalian hebat-hebat. Baiklah, sebelum kita tutup proses pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar ada padi gogo
ada padi sentana, ada padi pandan. Baiklah, pertanyaannya adalah termasuk keanekaragaman tingkat apakah jenis padi tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, padi gogo, padi sentana, dan padi pandan termasuk keanekaragaman tingkat gen, karena masih termasuk satu spesies, yaitu Oryza sativa. Dan perbedaan antara padi gogo, padi pandan, dan padi sentana terjadi karena adanya perbedaan gen, sehingga menghasilkan varietas yang berbeda-beda. Iya, benar sekali. Kalian memang hebat-hebat semuanya. Luar biasa anak-anakku proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi, keanekaragaman atau disebut dengan biodiversity adalah variasi yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, benar sekali, keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berdoa selesai. Anak-anakku, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Di rumah jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.